Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Ananda Putriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang senasib dan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Atalia Devira Wardani dengan nomor induk mahasiswa 2021 03 11 158, mahasiswa program studi farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat dengan judul Keragaman Bahasa di Lingkungan Masyarakat Daerah di Indonesia. Manusia dalam kegiatan sehari-harinya melakukan komunikasi dalam bersosialisasi atau interaksi sosial, sehingga manusia faktanya memerlukan bahasa dalam berkomunikasi agar proses komunikasi berjalan dengan baik. Bahasa memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan, pengalaman, pemikiran, ide, dan pendapat yang berbeda kepada orang lain. Manusia memiliki kemampuan berkomunikasi yang dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Dengan bahasa, manusia dapat bertahan hidup dengan baik dan teratur. Bahasa dapat dikatakan sebagai kebutuhan utama yang dapat berperan sebagai koordinator siklus kelangsungan hidup. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil yang dipisahkan oleh laut dan selat. Penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dengan bahasa daerah yang berbeda dikarenakan latar belakang dan agama yang berbeda pula. Semua ini mempengaruhi bahasa Indonesia yang sangat beragam di masyarakat. Jika diperhatikan, penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat akan sangat berbeda. Perubahan ini terlihat jelas pada bunyi, intonasi, bentuk, pemilihan kata, jenis kalimat, dan bentuk tuturan. Penggunaan bahasa yang berbeda inilah yang disebut dengan keanekaragaman bahasa. Keanekaragaman bahasa ada karena daerah, latar belakang pendidikan, dan sikap penutur. Munculnya ragam bahasa disebabkan oleh adanya aktivitas interaksi sosial yang dilakukan oleh kelompok yang berbeda dan karena penuturnya yang tidak homogen. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Yang kedua, menurut pandangan penutur, ragam bahasa dibagi ke dalam berapa bagian? Yang ketiga, menurut jenis pemakaiannya, ragam bahasa dibagi ke dalam berapa bagian? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah keragaman bahasa daerah mempengaruhi ragam bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mempelajari ragam bahasa Indonesia dan macam-macam ragam bahasa Indonesia yang dipelajari dari berbagai aspek dan bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai berbagai macam ragam bahasa yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, keunggulan ini memperkaya penelitian sosiolinguistik, khususnya dalam kajian keanekaragaman linguistik dan melengkapi hasanah sastra sosiolinguistik. Manfaat praktis. Penelitian ini berguna di semua bidang masyarakat. Informasi ini dapat digunakan sebagai panduan dalam ragam bahasa dan komunikasi dalam bahasa yang berbeda. Untuk mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, dan untuk masyarakat, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai buku referensi bagi mereka yang tertarik pada bahasa, khususnya ragam bahasa. Adanya perubahan atau perbedaan penggunaan bahasa mengakibatkan adanya variasi bahasa atau ragam bahasa. Variasinya terletak pada penggunaan bahasa. Perbedaan antara variasi yang satu dengan yang lainnya dapat dilihat pada perbedaan tata bahasa fonetik, kata-kata, dan gejala gramatikal. Istilah ragam dapat disamakan dengan variasi, seperti halnya jika orang mengatakan modelnya sangat beragam. Itu artinya kalimat tersebut mengandung makna, modelnya sangat bervariasi. Adanya ragam atau variasi mengimplikasikan bahwa dari berbagai ragam atau variasi terdapat satu model yang menjadi acuan. Kegiatan sehari-hari orang Indonesia sangat beragam. Semua kegiatan dapat menimbulkan keragaman bahasa. Keragaman ini akan terus bertambah jika bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta dalam wilayah yang sangat luas. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh penutur bahasa tersebut. Ragam bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya.
Keragaman bahasa dapat terjadi melalui interaksi sosial dan penutur yang tidak merata dalam komunitas dan kelompok yang sangat berbeda. Seiring dengan perkembangannya, bahasa Indonesia memiliki banyak variasi dan ragam bahasa. Namun itu semua justru menambah kekayaan bahasa Indonesia itu sendiri. Ragam bahasa dilihat dari sudut pandangan penutur dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ragam dialek atau daerah, ragam terpelajar atau pendidikan, dan ragam sikap. Ragam dialek atau daerah. Keanekaragaman bahasa daerah dikenal sebagai aksen atau dialek. Keanekaragaman bahasa daerah bersumber dari kuatnya pengaruh bahasa ibu penutur atau penulis. Misalnya, faktor aksen, kosakata, dan variasi tata bahasa sering menjadi pembeda untuk setiap dialek. Ragam terpelajar atau pendidikan. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mempengaruhi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan akan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Keragaman bahasa ini melampaui dialek dan membuat perbedaan yang sangat jelas antara mereka yang berpendidikan dan mereka yang tidak. Ragam sikap. Ragam bahasa ini ditinjau dari sikap penutur atau penulis tergantung sikapnya terhadap mitra komunikasi. Keragaman ini dipengaruhi oleh topik pembicaraan, tujuan dan arah pembicaraan, sikap pembicaraan, dan sebagainya. Sikap penutur tercermin dari bahasa dan gaya bahasanya. Berdasarkan jenis penggunaannya, keanekaragaman bahasa dapat dibedakan menjadi ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam ilmiah. Ragam politik. Bahasa politik mencakup pedoman dari penguasa untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Ragam hukum. Salah satu ciri bahasa hukum adalah menggunakan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Sangat sulit menggunakan kalimat pendek dalam bahasa hukum, karena mungkin memerlukan penjelasan yang lengkap, standar yang jelas, keadaan, dan situasi khusus untuk memperjelas norma dan aturan. Ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai keragaman bahasa di mana norma dan aturan di lingkungan masyarakat yang lebih kecil didasarkan pada kesepakatan bersama. Ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan di dunia surat kabar. Dalam perkembangan selanjutnya, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh semua media massa. Ragam sastra. Bahasa sastra adalah bahasa yang dipergunakan untuk menyampaikan emosi dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan hayalan, serta bentuk-bentuk khusus dari peristiwa dan fantasi. Ragam ilmiah. Keberagaman ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menjelaskan fakta, konsep, teori, atau kombinasi dari ketiganya. Pergeseran penggunaan bahasa dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, kerancuan kosakata bahasa daerah, keterbatasan jumlah kosakata bahasa daerah yang tertanam di Indonesia, dan kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap kelestarian bahasa daerah menunjukkan bahwa letak dan fungsi bahasa daerah tidak diterapkan dengan benar. Akibatnya, banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sekaligus bahasa daerah sebagai alat komunikasi sehari-hari. Fungsi dan letak bahasa Indonesia dan bahasa daerah perlu ditata ulang agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah penerapan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Memelihara dan mengembangkan bahasa daerah sebagai perwujudan semangat keindonesiaan tidak perlu mengubah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Jangan gunakan bahasa Indonesia secara terpaksa, tapi gunakanlah dengan bangga. Pastikan untuk menjaga budaya dan penggunaan bahasa agar perjuangan para pahlawan dalam Sumpah Pemuda tidak sia-sia. Mari kita isi kemerdekaan Indonesia dengan bijak dan terus cinta persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Keanekaragaman bahasa adalah variasi bahasa tergantung pada cara penggunaannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicara. Keragaman bahasa ini muncul karena latar belakang daerah, sejarah, atau geografisnya. Akibatnya, muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ada banyak jenis variasi bahasa, dibedakan menjadi 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Pokok bahasan
makalah ini sudah dipaparkan sebelumnya. Penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, penulis memahami bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar makalah ini dapat lebih baik dan sempurna. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang makalah yang telah saya buat. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.